Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Miftah Sofia Novianti dengan NPM 1813031005 dari Pendidikan Ekonomi Angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak perdagangan terhadap lingkungan untuk mata kuliah Ekonomi Lingkungan. Baiklah, yang pertama di sini kita akan membahas mengenai pengertian dari perdagangan. Menurut Wikipedia, perdagangan atau perniagaan adalah kegiatan tukar-menukar barang atau jasa atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama, bukan pemaksaan. Nah, menurut pendapat lain, yaitu menurut Dipayana 2018, mengartikan bahwa perdagangan adalah pertukaran barang dan jasa atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat dan didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak. Dari dua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa perdagangan adalah proses jual beli barang atau jasa untuk memperoleh keuntungan antar kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli berdasarkan kesepakatan bersama tanpa adanya unsur paksaan. Baiklah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai pengertian dari lingkungan. Menurut Wikipedia, lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Sedangkan menurut Munajat Danusaputro, lingkungan atau lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya. Sedangkan menurut Otto Sumarwoto, lingkungan hidup diartikan sebagai ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup di dalamnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa lingkungan atau lingkungan hidup adalah ruang atau tempat yang di dalamnya terdapat makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan mati, dan semua yang ada di dalamnya saling mempengaruhi satu sama lain. Baiklah, di sini kita akan masuk materi intinya, yaitu dampak perdagangan bagi lingkungan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai dampak positif perdagangan bagi lingkungan. Dimuat dalam jurnal berjudul Pengaturan Aspek Lingkungan Hidup dalam Perdagangan Internasional berdasarkan GATT WTO, beberapa dampak dari perdagangan, terutama perdagangan internasional terhadap lingkungan hidup, yaitu antara lain: yang pertama, berpotensi meningkatkan kemakmuran nasional dan internasional, juga merupakan kekuatan yang dapat dipergunakan sebagai senjata melebihi kekuatan militer sekalipun. Munculnya blok-blok perdagangan internasional merupakan bentuk kerjasama internasional yang manfaatnya melampaui persaingan militer dan persaingan wilayah. Selain dampak positif, terdapat juga dampak negatif perdagangan terhadap lingkungan. Di antara dampak negatif perdagangan terhadap lingkungan yaitu: yang pertama, polusi seperti sampah dan limbah industri. Kemudian yang kedua yaitu eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Dan yang ketiga, kurangnya kesadaran dunia internasional dalam keberlangsungan sumber daya alam, tentang perlindungan sumber daya, bahkan keberlangsungannya generasi selanjutnya untuk menikmati sumber daya alam tersebut. Baiklah, di sini kita selanjutnya akan membahas mengenai solusi dari dampak negatif perdagangan terhadap lingkungan. Nah, setiap ada permasalahan maka diperlukannya sebuah solusi. Di antara solusi untuk mengatasi dampak negatif perdagangan internasional yaitu antara lain: yang pertama, dengan memberlakukan kebijakan perdagangan internasional seperti kuota impor dan tarif. Kemudian yang kedua, dengan melakukan efisiensi pengelolaan sumber-sumber ekonomi negara. Yang ketiga, dengan mengembangkan iptek, dan yang terakhir yaitu memberikan subsidi kepada industri dalam negeri, terutama industri ekonomi kreatif. Dalam menyikapi dampak perdagangan terhadap lingkungan, di sini terdapat kebijakan yang mengatur kegiatan perdagangan, yaitu standarisasi ISO 14000. ISO 14000 ini terdiri dari 6 subkomisi yang menangani 6 bidang pekerjaan, yaitu yang mencakup: yang pertama, sistem pengelolaan lingkungan, kemudian yang kedua, investigasi dan auditing yang berkaitan dengan lingkungan, yang ketiga, pelabelan produk yang ramah lingkungan atau ekolabel,
Kemudian yang keempat yaitu evaluasi untuk kinerja lingkungan. Yang kelima, pengkajian siklus hidup. Dan yang keenam atau terakhir yaitu pendefinisian. ISO 14000 sendiri yaitu merupakan hasil konsensus dari sekitar 113 anggota-anggota yang tergabung dalam ISO atau International Standardization Organization. Pendekatan yang dipakai dalam ISO 14000 adalah meliputi seluruh daur hidup suatu produk, mulai dari penyediaan bahan baku sampai dengan pembuangan produk yang habis masa pakainya. Bahan baku diperoleh tidak dengan merusak atau mencemari lingkungan. Proses produksinya hemat bahan baku dan efisien dalam penggunaan energi. Limbah proses tidak mencemari lingkungan. Baiklah, itulah tadi penjelasan mengenai dampak perdagangan terhadap lingkungan. Semoga dapat dipahami dan dapat menambah pengetahuan kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.